warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu pada hari ini dalam pembelajaran IPA. Hari ini Ibu akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kalian lihat di sini. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di sini ada penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini yang pertama, Ibu akan membahas tentang bernapas. Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, pasti bernapas. Manusia bernapas, mengeluarkan oksigen, menghirup udara berupa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hewan pun sama, tetapi alat pernapasannya berbeda. Tumbuhan pun sama bernapas. Dia menggunakan lentisel atau mulut daun. Manusia berbeda dengan tumbuhan. Manusia menghirup oksigen, tetapi tumbuhan menghirup karbon dioksida. Manusia mengeluarkan karbon dioksida, tetapi tumbuhan mengeluarkan oksigen. Jadi antara manusia dengan tumbuhan memiliki saling ketergantungan. Itu yang disebut dengan bernapas. Jadi bernapas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Manusia, hewan, tumbuhan bergerak. Tetapi di sini ada yang membedakannya, yaitu ada gerak aktif, ada gerak pasif. Gerak aktif di sini gerak berpindah tempat, tetapi gerak pasif dia bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Contohnya Ibu ambil manusia dan hewan, dia termasuk gerak aktif. Karena apa? Dia bisa berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan dia memang bergerak tetapi dia tidak berpindah tempat. Dia hanya dibantu oleh angin. Maka dia akan terlihat seperti bergerak. Maka bergerak itu bisa dikatakan berpindah tempat. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, memerlukan nutrisi. Di sini manusia, hewan, tumbuhan memerlukan nutrisi. Manusia memerlukan nutrisi? Ya, dia memerlukan nutrisi. Karena apa? Dengan makan, dengan minum, itu bisa untuk menambah energi. Maka manusia memerlukan nutrisi. Hewan, apakah memerlukan nutrisi? Hewan pun sama, memerlukan nutrisi. Tumbuhan memerlukan nutrisi, sama. Untuk tumbuh dan berkembang, kita memerlukan nutrisi. Kemudian yang keempat, tumbuh. Tapi di sini Ibu ingin memberitahu tumbuh dan berkembang. Di sana hampir sama. Tumbuh dan berkembang memiliki pengertian bertambahnya dari kecil hingga dewasa, tetapi di sini memiliki arti signifikan antara tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh di sini ketika kamu misalnya dilahirkan dari mulai bayi, balita, anak-anak, dewasa, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke bentuk semula. Tetapi kalau berkembang di sini, misalnya perkembangan di dalam tubuh kamu, misalnya kamu semakin dewasa akan mulai tumbuh jakun, pada perempuan mulai tumbuh payudara, itu dikatakan dengan berkembang. Tetapi tumbuh dan berkembang memiliki pengertian yang sama. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak atau yang disebut dengan reproduksi. Bisa kamu lihat di sini. Berkembang adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup untuk menuju kedewasaan. Di sini proses dari berkembang biak itu yaitu untuk menghasilkan keturunan untuk menjaga kelestarian populasinya.
Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Bisa dilihat di sini penjelasan dari peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan. Misalnya di sini, telinga peka terhadap rangsangan suara. Bisa juga mata peka terhadap rangsangan cahaya dan hidung peka terhadap rangsangan bau. Itu yang dikatakan dengan peka terhadap rangsangan. Kemudian selanjutnya ciri tinja feses atau kotoran seperti itu. Maka dikatakan di sini ekresi atau pengeluaran zat sisa, proses pengeluaran zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Metabolismenya berupa apa di sini? Pertukaran zat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya, proses pernapasan. Manusia mengeluarkan apa dalam proses pernapasan? Mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian pada proses pencernaan, manusia mengeluarkan apa? Feses atau kotoran manusia, seperti itu. Maka itu disebut dengan pengeluaran zat sisa atau ekresi. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu adaptasi. Apa di sini adaptasi? Adaptasi ini penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi pun di sini dibagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Bisa dilihat oleh kamu yang pertama ada adaptasi fisiologi. Di sini adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya apa? Contohnya ibu ambil di sini bunga raplesia. Di sini bunga raplesia mengeluarkan enzim. Untuk apa? Untuk menarik serangga. Itu yang dikatakan adaptasi fisiologi. Berarti fungsinya pada alat-alat tubuh di sini makhluk hidup. Yang kedua, ada adaptasi morfologi. Di sini, adaptasi morfologi penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya ibu ambil contoh pada kaki bebek. Kaki bebek di sini memiliki selaput. Fungsinya dia untuk berenang di dalam air. Yang ketiga di sini ada adaptasi tingkah laku. Di sini adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian perubahan tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya, contohnya cicak memutuskan ekor saat tertangkap oleh musuh. Itu dikatakan dengan adaptasi tingkah laku. Mungkin ciri-ciri makhluk hidup yang ibu sampaikan sampai di sini. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup ada bernapas, membutuhkan nutrisi, berkembang biak, tumbuh, berkembang, dan adaptasi. Sekian penjelasan dari Ibu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.